Kan clue-nya berarti biru dan tokoh besar. Besar, itulah makanya biru itu kan spektrum Mas ya. Iya. Ada biru terang, biru gelap, biru setengah gelap. Wih, kita dipaksa tebak-tebak buang manggis nih, jangan gara-gara politik ambiguitas nih. Demokrat ya. Tokoh besarnya siapa? Presiden ke-6 ya, Susilo Bambang Yudhoyono. Peristiwa apa yang sebelumnya mungkin membuat Pak Jokowi dan Demokrat itu bergesekan? Upaya pengambil alihan partai oleh Pak Muldoko. Oh iya, jadi masih cukup dekat ya. Tapi itu pun kan sebetulnya mungkin Pak Jokowi itu lebih ke pembiaran saja. Gue tambahkan lagi, mungkin juga ketika Pak Jokowi menjadi presiden, mungkin samsak yang bisa menjadi musuh bersama dalam tanda kutip ya, pemerintahan itu mengarahnya juga selalu Ya, ke pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Demokrat kan. Mangkraknya Hambalang itu juga menjadi bahan ejekan dalam tanda kutip ya. Awal pemantik yang mungkin bisa lo jadikan pijakan bahwa Jokowi dan Nasdem ini hubungannya sangat dinamis apa? dari awal kan Nasdem ini bisa kita sebut ya sebagai partai yang paling awal mengusung Jokowi capres sebelum PDIP sendiri kan. Betul. Tapi setelah itu menteri-menteri Nasdem itu berdinamika dalam kabinet Jokowi. Itu ada 2 menteri yang kena KPK Mas. Yoni G. Plate, Menkominfo. Yang kedua Syahrul Yassin Limpo, Menteri Pertanian. Tapi memang gongnya itu ya ketika pencapresan Anies Baswedan itu. Bisa dibilang pecah kongsi. Pentas politik nasional Indonesia sebetulnya jangkar utamanya akan stabil atau instabil itu sangat tergantung dengan 4 paku buminya politik nasional saat ini, Cang. Presiden ke-5 Bu Megawati Soekarno Putri, Presiden ke-6 Pak Susilo Bambang Yudhoyono, kemudian Presiden ke-7 Joko Widodo, dan Presiden ke-8 Prabowo Subianto. Nah, uniknya di antara 4 relasi presiden yang saat ini masih hidup, ini masing-masing di antaranya punya dinamika yang cukup keras. Pernah jadi mitra strategis, pernah menjadi musuh, bahkan ada narasi pengkhianatan. Terima kasih telah berkenan singgah di channel ini ya. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Selamat menyimak! Indonesia sudah melihat tampilan saya hari ini, saya berbaju apa gitu. Nah, sisa men-challenge saja, mencari pemikiran sendiri. Bahwa siapa sih kira-kira dalangnya gitu. Ini sebentar. Nah, saat ini saya berbaju apa? Ada agenda besar politik dalam tuduhan ijazah palsu maupun pemakzulan. Artinya memang ada orang besar, ada yang backup. Tuduhan tersebut adalah fitnah yang tidak berdasar. Istilah Partai Biru yang diarahkan kepada Partai Demokrat merupakan upaya insinuatif yang menyesatkan dan mencemarkan nama baik kami. Saudara Roy Suryo yang beropini terkait dugaan ijazah palsu bukan lagi bagian dari Partai Demokrat. Kami mencermati adanya pihak-pihak yang mencoba mengail di air keruh dengan memanfaatkan isu ini untuk mengadu domba antara Bapak SBY dan Bapak Jokowi. Berkolaborasi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat ngutik dan juga pemirsa Sinpo TV. Salam sehat, salam bahagia, salam ngutik. Kembali ayo kita ngulik politik. Baik sahabat ngutik dan juga pemirsa Sinpo TV, situasi dinamika politik terkini terus bergerak dinamis. Nah, saya mau coba menjabarkan begitu isu atau topik apa saja yang dalam bulan Juli ini saja tuh sudah ngutik bahas. Antara lain yang pertama itu adalah 15 hari lawatan Presiden Republik Indonesia yaitu Pak Prabowo Subianto ke berbagai negara. Kemudian ngutik juga sempat membahas mengenai tarif 19% dari
AS ke RI, kemudian berita dalam negeri kami juga membahas mengenai Koperasi Merah Putih, dan di episode kami yang terbaru kami juga membahas mengenai isu tarif 19%, perkembangannya begitu mengenai kesepakatan transfer data RI ke AS, dan situasi dinamika politik terkini juga yang terus menghangat ini adalah juga mengenai ini nih, yaitu isu terkait mantan Presiden Republik Indonesia yaitu Bapak Joko Widodo, yang kita juga sempat nih membahasnya, yaitu mengenai ijazah palsu Pak Jokowi, kemudian juga ada pemakzulan Wapres Mas Gibran yang tak lain tak bukan ini juga kan merupakan anak dari mantan Presiden Pak Jokowi ini. Kemudian juga yang lagi hangat nih yaitu isu ijazah palsu ini juga berkembang karena relawan Pak Jokowi ini memunculkan clue yang baru, yaitu Partai Biru, dan juga di belakangnya ada tokoh besar katanya. Nah, untuk mendiskusikan isu tersebut tentu saja sudah hadir di studio Ngutik dua teman diskusi saya, Mas Aap, Mas Icang. Halo Mas Aap, Mas Icang. Halo Neng, Cang. Halo Mas Aap, Neng Tia. Tumben lo pakai kemeja Cang. Ya ini mengharu biru. Jadi sesuai dengan ada punya Partai Buruh oleh relawan Jokowi ya. Tapi nggak sengaja sih tadi yang ada di lemari gua ambil aja. Oh gitu ya. Untung clue dari relawan Pak Jokowi bilangnya Partai Biru, bukan kemeja biru. Oh, bukan kemeja biru. Gue sengaja pakai abu-abu nih, Cang. Netral. Aman. Tapi ya, Neng, Oke. lo kan tadi ngomong sedikit tentang tarif 19% Betul, ya. iya. Cang, Eropa kan ternyata dikerjai sama Trump ya. Apa? Kena 15%. Dengan konsesi lebih gede dari Jepang. Oh iya. Total 1, sekian triliun dolar konsesinya itu. Wah, nanti Ini update-nya kita bahas segmen tersendiri aja ya. Oke. Ternyata kita masih cukup oke nih 19%. Oke, sip. Kalau gitu untuk membahas topik yang kali ini nih Mas tadi mengenai warna biru. Nah ini sempat kan kita juga di Ngutik membahas mengenai ijazah palsu Pak Jokowi. Tapi kemudian perkembangan nih, kalau yang kemarin kita bilangnya lagi-lagi Pak Jokowi. Nah ini juga sekarang gitu, lagi-lagi Pak Jokowi. Clue-nya dari relawan tadi Partai Biru, dan juga di belakangnya ada tokoh besar. Nah saya mau langsung aja ulikannya dari Mas Aap dan juga Mas Icang. Menarik sih Cang sebetulnya ya, bahwa udah lama kita menahan diri dalam tanda kutip gitu ya, tidak membahas konstelasi politik yang melibatkan 4 tokoh poros yang menurut gua menjadi pemantik hitam birunya politik nasional gitu. Siapa itu? Presiden kelima Bu Megawati Soekarno Putri, kemudian yang melanjutkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden ke-6, Presiden ke-7 Joko Widodo, dan presiden yang baru mungkin menjelang setahun pemerintahannya, Presiden ke-8, sandinya 08, Presiden Prabowo Subianto. Nah, kemarin kita juga sempat meluangkan waktu untuk bahas tentang ijazah Pak Jokowi yang ditengarai oleh Roy Suryo dan kawan-kawan sebagai ijazah yang dipandang palsu. Nah, sekarang ternyata apa yang kita proyeksi waktu itu sebagai upaya delegitimasi terhadap pamor Joko Widodo setelah tidak lagi menjabat, saat ini dipertegas oleh relawan-relawan Jokowi loh, Cang. Nah, mereka kemudian menyitir apa yang kita bahas waktu itu, 2 indikator utama. Satu, terus-menerus mempersoalkan ijazah Joko Widodo, asli atau palsu, merembet kemudian ke skripsinya, kemudian yang terbaru untuk menjawab itu Pak Jokowi baru juga selesai melakukan reuni, ya kan, di UGM. Terus yang kedua, ada sequel terkait pemakzulan Gibran Rakabuming Raka yang ini disuarakan keras oleh Purnawirawan TNI. Terbaru kemudian muncul sosok Betor Suryadi, politisi senior dari PDIP gitu, yang kemudian bersuara lebih keras. Pak Betor bilang bahwa ya saya muncul akibat Bu Mega diserang terus oleh mereka-mereka ketika meminta Pak Jokowi ya tunjukin aja. Dan suaranya Betor sekarang 1-2 hari ini lebih keras lagi. Bahwa tujuannya untuk ke Gibran tidak lagi pemakzulan lewat MPR. Katanya terlalu relatif lama. Sekarang Betor tujuannya adalah meminta
agar Pak Jokowi menarik Gibran atau Gibran mengundurkan diri biar prosesnya 1-2 hari selesai, kata Victor gitu. Nah, yang menarik selain reuni, Cang, tanggapan Pak Jokowi adalah ada tokoh besar yang mencoba memainkan ritme politik tingkat tinggi kalau menurut gue untuk kemudian serangan-serangan delegitimasi ini terus mengarah kepada Joko Widodo. Nah, tokoh besar ini kemudian diterjemahkan oleh relawan Jokowi, gitu, pendukung Jokowi, salah satunya Ade Dermawan, yang langsung menunjuk bahwa dalang di balik semua ini adalah saya pakai baju warna apa ini, gitu, partai berwarna biru. Dipertegas lagi sama Sylvester, gitu, sekarang daihatnya juga Pak Jokowi, bahwa ini memang ada upaya tokoh besar yang menjadi dalang terkait dengan serangan delegitimasi terhadap Joko Widodo. Ini kemudian banyak ditafsirkan, kayaknya salah satu pengamat, gua mengutip aja Carta Politika siapa? Yunarto Wijaya. Yunarto Toto mengatakan ini pendukung Jokowi ini offset nih, ya, dalam menginterpretasikan apa yang dimaksud oleh Pak Jokowi. Tapi Pak Jokowi juga nge-reply loh, Cang, bahwa siapa sih Pak? Semua masyarakat juga sudah tahu. Itu khas Pak Jokowi sekali ya. Ambiguitas ya. Politik ambiguitas itu memang sangat kerap dilakukan oleh Pak Jokowi. Saya garis bawahi, politik ambiguitas bukan dalam arti peyoratif ya, Cang ya. Bahwa politik ambiguitas adalah politik yang dijalankan untuk tidak kemudian membuat sesuatu terang benderang. Masih ada area interpretasi yang dibiarkan oleh yang melakukan politik ambiguitas agar diterjemahkan sendiri aja oleh masing-masing pihak sebagai penerima informasi, dan ini memang khas betul dilakukan oleh Joko Widodo. Nah, pertanyaan gua, mungkin lo juga membuncah di kepala lo, kira-kira kalau kita ngomong partai biru ini mengarah ke siapa? Iya, karena kan partai biru juga asosiasinya tunggal nih Mas, cuman sekarang itu media mengarahnya ke Partai Demokrat. Iya. Iya, dan Partai Demokrat tuh udah nge-reply ya, Cang ya? Iya, banyak tuh yang jawab ya, yang merespons ya. Siapa aja tuh? Misalnya AHY sendiri. Oh, Mas AHY juga udah merespon. Mas Ibas Oh sudah. iya, 2 putra dari Pak SBY sudah merespon langsung ya. Bang Hinca Panjaitan. Ya, sebagai ketua fraksi di DPR ya. Jubir juga. Harzaki Mahendra. Ya. Mas Herzaki juga sudah mereply, dan mayoritas mengatakan itu sebagai fitnah besar. Menyangkal ya. Nah, gue kadang-kadang pertanyaan berikutnya ini, gue ingin tahu juga kenapa ya relawan Jokowi sampai memunculkan itu. Tapi yang menarik ini, kalau seandainya kita ulik-ulik, peserta pemilu dari partai politik 2024 yang punya warna biru itu apa aja ya? Itulah, makanya biru itu kan spektrum Mas ya. Ada biru terang, biru gelap, biru setengah gelap. Coba kita cek deh satu-satu deh. Oke ya. Aja. Seingat gua ya, kan clue-nya berarti biru dan tokoh besar. Wih, kita dipaksa tebak-tebak buah manggis nih, jangan gara-gara politik ambiguitas nih. Sekarang partai politik dengan warna biru dulu. Tadi satu Demokrat. Demokrat ya, yang sudah kemudian merespon clue yang diberikan oleh tokoh besarnya siapa? Nah, tokoh besarnya sudah pasti ada Presiden Republik Indonesia ke-6 ya. Iya. Mungkin kalau misalnya saya boleh berargumen gitu ya Mas ya, yang juga ramai nih di media sosial, di media sosial maupun media mainstream begitu, kenapa diasosiasikan ke Demokrat ini ya, karena salah satu penggugatnya ya, atau salah satu pelapornya yaitu Mas Roy Suryo itu kan. Iya. Itu sih katanya kenapa kemudian kenapa akhirnya Partai Demokrat yang jadi sorotan utama nih. Oh iya, Roy Suryo ini kita telusuri deh. Dia kan pernah jadi Menpora. Waktu itu memang menjadi perwakilan dari Partai Demokrat di era Pak SBY. Kemudian kalau nggak salah tapi ya, Roy Suryo ini berdasarkan keterangan jubirnya Demokrat ya gitu,
Mas Herzaki itu bahwa ketidak lagi kesamaan jalan dengan Demokrat, 2019 Roy Suryo sudah mengundurkan diri dari Iya. Partai Demokrat. Sudah tidak jadi kader katanya di 2019 sudah tidak ya. jadi kader, artinya sudah tidak bisa dikait-kaitkan secara asosiatif. Tapi memang memori masyarakat kita atau memori semua pihak cukup lekat lah Roy Suryo dengan Partai Demokrat karena melentingnya karir politik Roy Suryo di kancah politik nasional karena memang salah satunya adalah batu pijakannya adalah Partai Demokrat. Jadi itu agak menjadi rasional ketika asosiasi itu disematkan. Nah selain Demokrat nih, Partai Warna Biru yang tokoh besarnya kita nihilkan dulu deh, atau langsung kita dua-duanya. Kalau saya langsung kepikirannya PAN nih, langsung terus nyanyian ya kan PAN. Oh iya. Iya. PAN, Warna Biru, dan tokoh besarnya ada juga. Pak Zulhas. Iya. PAN memang setelah beralih di ketua umumnya itu Pak Zulhas, kan memang cukup lekat sama Pak Jokowi. Oke, Warna Biru masuk, punya tokoh besar masuk, tapi kan apakah kemudian potensinya ada untuk mendalangi upaya delegitimasi terhadap Jokowi? Kalau misalkan gue inget-inget Mas ya, semenjak Pak Zulhas, rasa-rasanya sih baik-baik aja ya sama Pak Jokowi ya. Oh, Hubungannya ya. bahkan selalu menjadi yang pertama loh. Betul, kemarin aja Seingat pas Kongres PSI kan hadir juga beliau. Oh iya, beliau Pak Zulhas. itu menandakan masih sangat lekat ya. Masih dengan Pak Bahlil juga ya, kalau nggak salah ya. Oke, berarti untuk PAN sepertinya arah dari clue yang diberikan daihatnya Jokowi kita coret nih. Dan tadi kita balik ke Demokrat lagi. Oke. Ada peristiwa apa yang sebelumnya mungkin agak membuat Pak Jokowi dan Demokrat itu bergesekan? Oke. Terakhir Lo kali punya catatan apa? itu Mas, upaya pengambil alihan partai oleh Pak Muldoko. Oh iya, jadi masih cukup dekat ya. Tapi itu pun kan yang gua tangkep ya. Gua kan itu kan sebetulnya mungkin Pak Jokowi itu lebih ke pembiaran saja. Oke, Ya. jadi mungkin kalau misalnya Demokrat yang diasosiasikan sebagai keluarga biru, persepsi publik memang cukup lengkap karena upaya pembegalan yang dinarasikan Demokrat itu cukup masif loh pemberitaannya waktu Ya. itu kan, Ya. dan perlawanan kuat dari Mas Ahaye dan kawan-kawan itu juga cukup kuat. Apakah itu nanti yang akan menjadi pemantik kemudian clue ini mengarah ke Partai Demokrat? Kita tunggu analisis berikutnya ya. Ya. Oke, Demokrat mungkin probabilitasnya ada, karena juga punya sejarah ini. Gue tambahkan lagi mungkin juga ketika Pak Jokowi menjadi presiden, mungkin samsak yang bisa menjadi musuh bersama dalam tanda kutip ya, pemerintahan itu mengarahnya juga selalu Ya. ke pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Demokrat kan. benar. Waktu itu kalau nggak salah mangkraknya Hambalang gitu Ya. juga menjadi bahan ejekan dalam tanda kutip ya. Nah apakah itu akhirnya punya probabilitas ini mengarah ke Demokrat? Mungkin bisa jadi. Tapi coba kita ke berikutnya, partai yang warna biru dan punya tokoh besar. Selain Demokrat, selain PAN. Gelora juga biru sih. Oh, juga punya tokoh nih. Iya, biru Mas Fahri terang Hamzah. tapi kan. Bang Fahri Hamzah, Pak Anies Mata juga. Pak Anies Mata. Bang Fahri ini juga terkenal betul dulu Kritis sekali. kritis sekali Keras sama Pak sekali. Jokowi kan. Iya. Tapi kan akhir-akhir agak cukup mesra dengan Mesra Mas sekali. Gibran kan. Justru kan pengakuan dari Pak Fahri Hamzah. Pak Ha-ha. Fahri itu mengaku mungkin salah satu tokoh politik awal yang sowan ke Solo untuk meminang Mas Gibran tuh Fahri Hamzah. Fahri Hamzah kan. Iya. Nah waktu itu akhirnya mungkin warna biru punya tokoh besar kemudian menjadi clue yang saat ini menjadi dalang delegitimasi terhadap Joko Widodo sepertinya tidak sebesar Demokrat. Oke. Partai warna biru peserta 2024. Garuda juga warna biru loh, Jang. Bukannya merah sama emas ya? Oh, sudah ganti. Sudah ganti Sudah sekarang. ganti logo. Oke. Dulu memang warna merah ya. Oke. Tapi burungnya masih warna emas. Tapi Iya. backgroundnya sudah ganti Biru. warna biru. Oh iya, gue baru ingat biru dongker yang lebih pekat dari Nasdem itu ya. Betul. Kalau misalnya. Oke. Tapi tokoh besarnya Bang Ridho Ali Sabana itu ketua umumnya juga mungkin ya belum setaraf lah ya dengan kalau kita sandingkan Sebut dengan yang Bang lain. Zulhas dengan apa namanya AHY SBY. AHY SBY dan Pak SBY sekaligus Iya. gitu. Kok sepertinya agak ini. Ada partai lagi yang ada nuansa birunya nih, seingat gua. Tadi
Yang sempat disebut sama Mas Icang tidak sebiru, tidak Nasdem. sebiru, iya. Oh, Mas Nasdem. Garuda, terus Mas Icang bilang biru Nasdem. ya, agak dongker juga tuh. Untuk Nasdem, tapi sebelum kayaknya gue ada beberapa catatan kalau untuk Nasdem ya, Cang ya. Nasdem ini adalah parpol yang secara mungkin ya, gue ingat-ingat kesejarahan punya loh dia itu apa namanya cerita yang tidak begitu harmonis dengan Pak Jokowi. Oh iya, iya. Nah, lo punya catatan tentang itu nggak? Oke. Tapi sebelum ke Nasdem, kayaknya catatannya relatif butuh kita urai dalam waktu yang relatif panjang nih, Neng. Sebelum ke Nasdem, ada lagi partai yang menurut gue juga punya nuansa biru, Perindo, Oh iya, ya kan? Perindo di logonya ada birunya sih Mas. sedikit sih, sedikit ya biru, kayaknya. putih, Merah-merah. sama merah ya. Merah. Tokoh besarnya Pak Ari Haritanu. Anu. Nah, nanti kayaknya wah daripada kepotong jeda, Iya. ya kan? Untuk Perindo dan Nasdem kita ulas Oke. segmen berikutnya aja. Iya, PR ya. PR di segmen selanjutnya kita akan membahas mengenai tadi dua partai yang belum kita ulas dengan bisa kita asosiasikan juga sebagai partai biru tadi Iya, itu ya Mas ya. betul. Oke, kita akan kembali lagi setelah jeda. Sahabat Ngutik dan juga pemirsa Sinpo TV, setelah jeda kami akan kembali, pastikan tetap di Ngutik, ngulik politik. Iya. Sahabat Ngutik dan juga pemirsa Sinpo TV, kembali lagi di Ngutik. Ayo kita ngulik politik. Baik sahabat Ngutik dan juga pemirsa Sinpo TV, Mas Icang, saya mau langsung aja ini pembahasan yang tadi kita sempat terjeda nih. Ada dua partai yang belum kita bahas. Partai warna biru dengan dua tokoh besar, yaitu Partai Perindo. Kita udah tahu siapa tokoh besar di belakangnya, ada Haritanu. Kemudian ada Nasdem juga, tokoh besarnya tentu aja Surya Paloh. Ini kebetulan banget nih dua-duanya punya. Iya, punya stasiun televisi, media-media Iya, besar ya. benar. Nah, Oke. kalau gue Neng, gue malah terpantik untuk kita bahas dulu Perindo yang punya warna biru ya. Iya. Nah, warna biru tokoh besarnya kita semua tahu, Haritanu Sudibyo. Lo punya catatan apa tentang Haritanu nih? Ya memang kan Pak Haritanu ini semenjak Pilpres kemarin agak ngilang Mas ya. Oh iya, karena memang Beliau di belakang koalisi. layar dan tampuk kekuasaan untuk di Perindo sudah alihkan ke putrinya ya. Betul. Nah, lo punya catatan apa tentang itu? Ya itu Mas, kalau melihat tadi yang Tia bilang kan, dua tokoh ini mempunyai media yang besar. Dan kalau kita ingat, salah satu TV paling awal, kencang, dan berulang-ulang bahas ijazah palsu Jokowi itu yang ini Mas. Di MNC Group maksud Iya, lo? MNC Group dan yang anchornya Aiman itu loh. Di iNews ya? Ainyu. Rakyat Bersuara? Ya, yang paling itu kan itu Mas. Ya kan, kita nggak tahu lah ya apakah itu juga bisa salah satu indikator buat. Tapi ini fakta bahwa memang televisi yang paling banyak menyuarakan atau banyak memberikan wadah untuk pembahasan ijazah palsu adalah iNews. iNews betul. Iya, meskipun gue lihat Cang ya dalam proses pembahasannya selalu ada dua sisi ya. Dua sisi ya. Yang imbang ya. Yang imbang gitu. Nah, masih ada yang pro dan kontra. Pakai ini indikator. Kalau personal, gue nggak ngelihat sih Pak HT dengan Pak Jokowi, dan gue nggak ingat ada insiden apa, kayaknya nggak ada. Ya mungkin kalau catatan gua Pak HT waktu itu kemudian bergabung di koalisinya Koalisi Mas Ganjar. Mas Ganjar betul. Ya kan, di mana kemudian Pak Jokowi ada di sisi Pak Prabowo. Palingan itu kan. Iya. Nah, apakah Ya, ini menjadi selebihnya- salah satu indikator? Ya, palingan itu kan. Tadi yang iNews itu paling ya. Tapi kalau kita bergeser satu lagi ke Nasdem, ini gue punya agak panjang Mas. Apa notes-nya. coba? Lo punya catatan apa tentang Nasdem? Karena kalau kita runut ke belakang, dinamikanya itu sangat luar biasa naik turun. Nasdem dengan Jokowi. Awal pemantik yang mungkin bisa lo jadikan pijakan untuk kemudian menganalisis bahwa Jokowi dan Nasdem ini hubungannya sangat dinamis apa? Dari awal kan Nasdem ini bisa kita sebut ya sebagai partai yang paling awal ngusung Jokowi capres, Mas. Iya, 2014. Oh iya, betul. Dulu di 2014 ya. Yang paling awal itu, sebelum PDIP sendiri kan. Betul. Nah, tapi setelah itu, gue ingat banget menteri-menteri Nasdem tuh berdinamika dalam kabinet Jokowi.
Catatan lo apa aja? Satu itu Menko Polkam, Pak Tejo itu ya. Oh iya, dia Nasdem ya? Nasdem, Mas. Itu kan cuma setahun. Setahun ya? Dan diganti oleh Pak Wiranto, yang bukan Nasdem. Iya, satu. Di tahun yang sama, itu Sekjen Nasdem saat itu, Rio Capella, tersangka KPK, Mas. Suap. Dan itu nggak banyak nilainya. Ratusan juta kalau nggak salah. Ratusan juta kalau nggak salah. Nah, waktu itu setelah ditersangkakan diganti siapa ya? Kalau Rio Capella bukan menteri, Mas. Oh iya, bukan Dia menteri ya? sekjen aja. Oh, tapi dia salah satu yang ditersangkakan tokoh penting dari Penting Nasdem. partai politik lah ya. Iya. Setelah itu kita bergeser ke tahun 2023. Apa di situ? Itu ada 2 menteri yang kena KPK, Mas. Satu siapa dia? itu Johnny G. Plate, Menkominfo. Yang kedua, Syahrul Yassin Limpo, Menteri Pertanian. Itu 1 tahun yang sama, Mas. Didahului dengan Oktober tahun sebelumnya, 2022, adalah Nasdem resmi mengusung Capres Anies Baswedan, Mas. Gue jadi ingat, Jang. Gue betul-betul ingat bahwa ketika Nasdem mendeklarasikan jauh lebih awal Anies Baswedan sebagai capres, itu kelihatan betul loh gestur Pak Jokowi waktu itu yang masih sangat powerful itu untuk tidak suka betul itu dengan deklarasi Nasdem untuk mengusung Anies Baswedan. Bahkan ini, Mas ya, khusus untuk SYL ya, Yassin Limpo ini, persidangannya sangat dramatis, Mas. Oh iya, panjang betul. Banyak betul diungkap-ungkap di situ kan, hal-hal keburukan, borok-borok dan ini yang sebetulnya private betul itu diungkap semua loh. Tapi sorry, gua lewat satu, Mas. Sebelum itu, Jaksa Agung juga, Mas. M. Prasetyo tahun 2019 itu diganti oleh yang Jaksa Agung sekarang ya, Sri Burhanuddin. Iya. Waktu itu ada gestur yang paling awal memperlihatkan tidak harmonisan, tapi bukan Pak Jokowi, melainkan Bu Mega dengan Surya Paloh. Ketika pelantikan anggota DPR, Bu Mega tidak menyalami Pak Surya Paloh. Oh iya. Itu kalau nggak salah jelang pelantikan DPR, sekaligus nanti kan ada ganti Jaksa Agung itu, Mas. Iya. Jadi agak panjang ternyata ini, Mas, dinamikanya, Mas. Ceritanya di antara yang partai-partai berwarna biru, catatan lo tentang Nasdem panjang betul. Paling panjang, ya kan? Jadi makanya kita nggak tahu ya, ini sekedar analisis kita aja, Mas ya. Kita tunjukin dan kita urai fakta-fakta kerasnya. Iya, betul. Yang semua orang nanti bisa memverifikasi itu. Iya, tapi memang gongnya itu ya ketika pencapresan Anies Baswedan itu. Iya, itu bisa dibilang pecah kongsi, meskipun saat itu masih ada satu ya yang jadi menteri itu, menteri ini, Mas, kehutanan ya. Bu siapa? Nurbaya ya. Siti Nurbaya. Betul. Tapi yang lain off semua. Off semua ya dari Nasdem ya. Nah, kalau lihat dari fakta-fakta yang lo keluarkan secara politis dan itu terjadi, bahwa Partai Biru dengan yang kemudian ditengarai menjadi tokoh besar di balik upaya delegitimasi terhadap Jokowi dari beberapa partai tadi ya, Demokrat. Memang ada kemudian fakta keras, perlawanan kuat dari Demokrat yang waktu itu narasinya adalah pembegalan Partai Demokrat oleh Pak Muldoko, yang waktu itu juga banyak di backup oleh politisi-politisi Demokrat terdahulu gitu. Iya, termasuk siapa tuh yang orang Batak itu, Mas? Pak Johnny Allen Marbun dan kawan-kawan itu kan cukup keras ya waktu itu ya. Nah, kemudian dari Demokrat juga mungkin ceritanya itu adalah ketika Pak Jokowi menjadi presiden, banyak mendapatkan alamat untuk menjadi tanda kutip samsak pemerintah karena untuk kan selalu dihadap-hadapkan. Itu juga oposisinya kan bisa dibilang ada 2 kan, Mas ya, Demokrat dengan PKS. Ya. Kemudian kalau kita bergeser dari Demokrat, kalau PAN sepertinya kok tidak punya cerita buruk sejak ketua umumnya ada di tangan Pak Zulhas ya. Kalau dulu mungkin zaman masih Amin Rais, Pak Hatta Rajasa sebelum Pak Zulhas juga tidak terlalu banyak dinamika, seingat gue ya, Cang ya. Kemudian kalau kita bergeser ke Partai Biru lagi dengan tokoh besar, Haritanu punya cerita yang medianya cukup banyak untuk membahas tentang ijazah Pak Jokowi. Kemudian fakta kerasnya lagi, Nasdem ternyata punya cerita yang cukup lekat. Dinamika yang sangat panjang dan keras kalau menurut gua, Cang. Ya, waktu ini, Mas, pas pertemuan Pak Jokowi itu dengan semua ketua umum partai yang di istana itu loh, Mas. Oh iya.
kelihatan Mas. Paling sendirian itu Pak Surya Paloh di situ. Oh iya. Ada Bu Mega, Ada Bu Mega. ada Betul, Caimin, betul. Pak Prabowo kan. Dan catatan gue lagi, Jang, elit Nasdem di era Pak Jokowi, sekjennya selalu menjadi target dalam tanda kutip Iya, ya. betul. Pak Rio Capella Dia dan juga Johnny G. Plate. Johnny G. Plate juga. Dua-duanya terlibat masalah hukum saat posisinya sedang menjabat sebagai sekjen. Iya. Nah, ini kita hanya sedang menguraikan fakta-fakta kerasnya aja terkait dengan Partai Biru. Ini kita jadi dipaksa untuk tebak-tebak buah manggis nih. betul, dan juga ini Mas, yang paling baru-baru ini Apa? komentar Partai Nasdem mengenai IKN juga. Oh iya, Jang. Pak Saan Mustafa beberapa hari terakhir, Neng, itu mengeluarkan pernyataan yang gue lihat memang masih berdiri di tengah. Memohon kepada Presiden Prabowo Subianto untuk segera mempertegas posisi kejelasan IKN. Oke. Jika memang harus diteruskan bagaimana skemanya, segera dikeluarkan Kepres. Tapi jika tidak, ada narasi lanjutannya tuh. Mohon segera dimoratoriumkan untuk sebagai kejelasan. Yang kemudian juga mendorong agar IKN ini tidak mangkrak, Wapres diminta untuk segera berkantor di sana, gitu. Betul, minta Mas Gibran di sana ya. Betul. Dan juga sebelum narasi itu kan suara-suara keras dari Partai Nasdem juga, misalnya soal MK kemarin kan. MK, iya betul. Satu-satunya partai yang paling keras menentang itu kan Nasdem. Nasdem gitu. Yang lain kan masih wait and see kan. Betul, untuk pemisahan pemilu itu. Iya. Nah, tapi kembali ke soal kira-kira dari Clue Warna Biru punya tokoh besar yang kemudian kalau kita analisis memiliki fakta keras memang hubungannya sedang berdinamika dengan Pak Jokowi, ternyata tidak cuma Partai Demokrat. Betul. Bahkan kan Kaisang juga sudah membantah ya. Kaisang kemarin kan ngomong Mas. Apa dia ya, bilang? bukan Demokrat. Oh iya. Bahkan kemarin Pak Wapres ini kok jenguk Pak SBY di RSPAD. Pak SBY di RSPAD ya. Saya juga berencana mau ketemu Mas AHY. Jadi kalau melihat situasi ini, ini emang politisi tingkat elit strateginya nih. Cang. Ambiguitas Mas. Kita ngomong warna kan spektrum ya. Iya. Jadinya biru apa kita nggak tahu gitu. Nah pertanyaannya, Cang, ini kenapa ya Pak Jokowi itu kemudian meskipun Pak Jokowi kata Mas Kaisang tidak mengatakan secara definitif bahwa itu mengarah ke Partai Biru, tapi Pak Jokowi hanya ada tokoh besar yang memainkan. Diterjemahkan oleh daihat Pak Jokowi sebagai clue-nya Partai Berwarna Biru. Yang menjadi pertanyaan kan Partai Warna Biru dan tokoh besarnya sudah kita ulik nih. Pertanyaan mendasarnya, kenapa kemudian relawan Jokowi yang diterjemahkan oleh Toto sudah offset ini mengeluarkan ini? Nah, itu menurut lo kenapa, Mas? Gua mau tanya ke lu nih, Jang. Ada apa di belakang itu gitu. Iya. Tapi oke, gue melihatnya agak cukup unik nih. Saat ijazah Jokowi ini kan lo sudah pernah mengatakan ini adalah serial panjang seperti sinetron apa? Tersanjung. Tersanjung gitu. Yang episodenya setiap hari selalu ada dan kadang-kadang ini memang menjadi sequel baru gitu, nggak selesai-selesai gitu ya. Nah, mungkin karena selama ini itu fokus utamanya menguliti total tentang ijazah Jokowi, sepertinya relawan-relawan Jokowi ini mengubah palagan, Cak. Medan pertempurannya agar saat ini pembahasan tidak melulu mengiris dan mengupas tentang Kasmujo, tentang skripsi, tentang perpustakaan UGM yang direnovasi, tentang yang Rismond Sianipar ke KPU mondar-mandir kemana, kemudian sekarang Pak Jokowi menjawab itu dengan simbol-simbol yang kemarin mengadakan reuni, muncul lagi Mulyono yang asli dengan berbagai macam itu adalah calo di salah satu stasiun. Ini kan sequelnya panjang ya. Nah, sepertinya kayaknya meskipun dia dipandang offset, ini mencoba untuk shifting palagan kalau menurut gua. Berarti buka front baru ya? Iya, buka front baru yang tentu ini tidak tanpa konsekuensi menurut gua. Tapi minimal sekarang nanti yang diperdebatkan lagi ini bukan soal asli tidaknya
ijazah Joko Widodo, tapi ini nanti siapa mastermind, intellectual dander kalau dalam bahasa hukum yang dulu sempat kita dengar dengan cukup lekat itu ketika ada kasus-kasus hukum. Ini siapa ini tokoh besar di belakang upaya delegitimasi terhadap Joko Widodo. Akhirnya sekarang upaya shifting itu gue lihat cukup berhasil nih. Berhasil ya. Iya. Akhirnya kita juga ngebahas. Nah, jadi mengubah spotlight dari apakah ijazah Pak Jokowi ini asli atau palsu, sekarang shifting. Oh ternyata ini agenda besar yang itu menurut gua diupayakan oleh relawan-relawan Jokowi ini untuk agar spotlightnya, palagannya bisa digeser. Dan satu lagi memang. Apa? Itu kan nggak lama setelah Kongres PSI Mas ya. Oh iya. Di mana Mas Kaisang pilih lagi ya jadi Betul. Dan kita kan nggak tahu sekarang para relawan ini pada kemana gitu loh Mas. Oh iya. Ketampung apa enggak gitu kan? Oh iya. Gue jadi ingat kan Pak Jokowi ketika PSI beliau memberikan sambutan, apa kalimatnya? Saya akan bekerja keras untuk PSI. Nah, padahal dulu sempat kita bahas tuh, PSI kan terlalu kecil ya skopnya untuk Pak Jokowi ya. Gua yang waktu itu memberikan analisis itu, dan kalau ini betul-betul nanti Pak Jokowi di PSI, yang kita rekomendasikan mungkin ya secara analisis lebih lebih oke gitu kalau Pak Jokowi membesut partai baru gitu ya. Nah, kalau Pak Jokowi membesut partai baru, tentu gue yakin nih bahan bakar dan gasnya itu dari relawan. Sementara Pak Jokowi menyatakan akan dukung total PSI kan. Itu apakah memang ini justru ekses dari dinamika itu, kita nggak tahu juga Mas. Dan apakah ini juga cara relawan-relawan untuk mengingatkan Pak Jokowi? Betul, bisa jadi. Jangan sampai kita kejebak ya dengan relawan-relawan itu. Iya. Sebuah game dari mereka gitu. Jadi memang ini arah arah analisisnya, probabilitasnya bisa mengarah trajektorinya kemana-mana ya. Iya. Karena kita cuma melihatnya dari jauh. Tapi di luar itu memang upaya shifting kalau gue lihat dari murni hanya membahas ijazah Jokowi itu asli atau palsu, kemudian pemakzulan Gibran juga saat ini DPR juga lagi reses, yang kemudian tetap ada Betor yang kemudian dalam 1-2 hari ini menyuarakan target utamanya adalah biar Pak Mas Gibran mengundurkan diri secara sukarela, biar prosesnya nggak berbelit-belit. Kalau nanti lewat MPR kan cukup panjang. Nah, gue malah membuat upaya ini adalah upaya shifting, tapi lebih jauh Jang ya. Gue agak cukup tertarik melihat makronya. Iya. Lebih zoom out-nya ya. Iya, lebih zoom out, lebih jauh lagi. Gue lihat ini 4 tokoh besar yang saat ini menjadi paku buminya Indonesia atau paku buminya politik Indonesia, lebih menarik untuk kita bahas. Siapa itu? Presiden Republik Indonesia yang saat ini masih membersamai kita semua. Presiden Megawati Soekarno Putri, Susilo Bambang Yudhoyono, Pak Jokowi. Joko Widodo, dan Prabowo Subianto. Itu menarik nanti untuk kita bahas tuh. Oke, kita bahas di segmen selanjutnya ya Mas ya. Karena segmen ini harus jeda dulu. Nih sayang kalau misalnya terjeda juga gitu. Tadi diakhiri dengan paku politik Indonesia saat ini adalah 4 mantan presiden dan juga presiden yang masih berrelasi dengan cukup baik dan penuh dengan dinamika kalau kata Mas Ican. Nanti kita bahas di segmen selanjutnya. Pemirsa Sinpo TV dan juga sahabat Ngutik, jangan kemana-mana. Setelah jeda, Ngutik akan kembali. Pastikan tetap di Ngulik Politik. Sahabat Ngutik dan juga pemirsa Sinpo TV, kembali lagi di Ngutik. Ayo kita ngulik politik. Baik sahabat Ngutik, Mas Aam, Mas Icang. Tadi kita sempat terjeda nih mengenai pembahasan 4 paku bumi Indonesia saat ini, yaitu Pak SBY, kemudian Ibu Megawati, Bapak Joko Widodo, dan juga Presiden Republik Indonesia saat ini, yaitu Pak Prabowo Subianto. Mungkin langsung aja kulikan ya Mas Aam, Mas Icang. Iya, kalau gue ngeliat Neng ya, setelah gue zoom out gitu, gue naik ke gunung yang lebih tinggi untuk lihat dalam perspektif eagle view gitu ya Cang ya. Jadi biar kita bisa melihat semua apa yang terjadi gitu. Memang ya
kalau kemudian lo tadi pakai bahasa pentas politik nasional Indonesia, sebetulnya jangkar utamanya akan stabil atau instabil itu sangat tergantung dengan 4 paku buminya politik nasional saat ini, Cang. Jadi kalau gue lihat ya, kekuatan politik kita itu ada masih di Presiden ke-5 Bu Megawati Soekarno Putri, Presiden ke-6 Pak Susilo Bambang Yudhoyono, kemudian Presiden ke-7 Joko Widodo yang sejak tahun pertama setelah Pilpres kita sudah kan sempat proyeksi spotlight-nya tidak akan pernah luput dari Presiden ke-7, dan kemudian nanti akan sangat ditentukan Presiden definitif saat ini, Presiden ke-8 Prabowo Subianto. Nah, di tengah 4 kekuatan poros ini menurut gua, Cang, gitu, ada kelompok-kelompok lain, masyarakat sipil, kemudian militer, kemudian yang lain-lain di lingkaran periferi ya. Gitu ya. Nah, kenapa gue mencoba untuk zoom out jika kekuatan-kekuatan periferi ini tidak menyentuh keempatnya, tidak akan berpotensi untuk membuat stabilitas politik kita terganggu. Oke, kekuatan periferi ini kenapa kemudian menguat menjadi membesar? Karena purnawirawan yang ingin memakzulan Gibran, mempersoalkan asli tidaknya ijazah Jokowi, mengiris pada salah satu paku bumi yang sekarang masih eksis. Siapa? Joko Widodo, Jang. Nah, uniknya di antara 4 relasi presiden yang saat ini masih hidup, ini masing-masing di antaranya punya dinamika yang cukup keras. Pernah jadi mitra strategis, yang akhirnya kemudian di tengah jalan pernah menjadi musuh, bahkan ada narasi pengkhianatan. Oke, gue mulai dulu nih, Cang. Nanti lo punya apa ya catatannya ya. Misalnya, Presiden ke-5 dengan Presiden ke-6, Megawati Soekarno Putri dan Susilo Bambang Yudhoyono. Lo masih ingat, Cang, ceritanya? Ya, dulu Pak SBY itu Menko Polkamnya Bu Mega. Betul. Awalnya kan. Dan ketika Pak SBY ingin juga ternyata berhasrat untuk menitik karir paling tinggi di sektor politik menjadi presiden, merasa Bu Mega tidak diajak bicara. Merasa Bu Mega itu kemudian menteri-menteri ini pernah diceritakan oleh Pak Laks. Bu Mega, iya, Pak Laksamana Soekardi, bahwa Bu Mega cukup pede yang waktu itu hanya menarik 3 menteri posisi kuat, terutama kita turut berduka almarhum Kwik Kian-gi. Pak Kwik. Iya, Pak Kwik itu adalah hanya 3 sektor yang dipenuhi oleh Bu Mega. Sementara menteri-menteri lain berhasil dikoordinasikan oleh Pak SBY yang kemudian itu menjadi variabel Pak SBY terhantar menjadi presiden ke-6. Itu cukup mencederai Bu Mega itu waktu itu. Dan akhirnya itulah yang menjadi pemantik kenapa hubungan Bu Mega sama Pak SBY sampai detik ini masih dingin ya. Pahit, dingin. Iya, masih dingin. Itu dibilang katanya isunya kan kedua tokoh ini juga katanya nggak pernah mau ada dalam satu frame yang sama, mungkin salah satu triggernya. Setelah kita telaah pasca kasus itu memang tidak pernah ya secara definitif misalnya Pak SBY dan Bu Mega berjabat tangan misalnya, atau duduk dalam satu meja dalam acara-acara formal. Paling sekali 2 kali pernah. Paling sekali 2 kali ya. Momen yang sangat krusial kalau nggak salah pas Bu Ani meninggal apa. Nah, hanya momen-momen tertentu. Tapi secara hubungan banyak analis atau mungkin gue juga meyakini masih agak cukup sulit untuk dihangatkan. Masih dingin sekali. Meskipun juga anak-anaknya sudah nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah, Pak. Kemarin Mbak Puan, Mas Ahaye, bahkan dengan Mas Gibran juga yang katanya nanti ini akan menjadi rival 2029. Iya, pas Kongres Demokrat Februari ya kalau salah ya. Kan duduk satu meja tuh, Cak. Satu meja, betul. Dan Pak Prabowo sempat mempercandai mereka apa? Sekarang lagi duduk bersama, ntar saingan kan. Nah, ini juga masuk pada relasi ini nih. Oke, Bu Mega dengan Pak SBY agak cukup dingin nih sampai detik ini. Sekarang Bu Mega dengan Pak Jokowi. Ini Mitra strategis yang kemudian menjadi musuh politik saat ini. Dimana kita tahu sejak 2005 Pak Jokowi meniti karir di Solo. Iya, penghantar utama kendaraan politiknya adalah PDIP. 2 kali, belum tuntas periode kedua, Pak Jokowi kemudian pergi ke Jakarta. Waktu itu
meskipun masih ada andil presiden ke-8, presiden ke-8 Pak Prabowo yang waktu itu kan jalurnya adalah Pak Hasyim yang nelpon langsung mau nggak jadi karena waktu Gubernur itu DKI Bu Jakarta. Mega lebih memilih Pak Foke ya awalnya ya. Ya, Bu Mega awalnya milih Pak Foke waktu itu. Teman main kecil katanya. Betul. Tapi Pak Prabowo berhasil meyakinkan Bu Mega untuk kemudian mendukung Pak Jokowi. Nah, akhirnya Pak Jokowi 2 tahun kalau nggak salah ya menjadi gubernur, itu dirawat oleh Bu Mega dan juga Pak Prabowo. Nah, kemudian 10 tahun menjadi Presiden Republik Indonesia, yang di ujung akhir setahun terakhir di periode kedua, di situ dinamika mulai kencang. Sejak kemudian Mas Ganjar yang dipersiapkan Pak Jokowi untuk menjadi penerus, tiba-tiba kemudian Bu Mega mencoba untuk Mas Ganjar lah yang nanti akan dicalonkan. Dinamikanya sejak itu, Cang, Piala Dunia gagal digelar U20 kan? Ya, Israel itu ya. Iya, yang kemudian dengan argumentasi Israel. Akhirnya apa? Kemudian PDIP memberi predikat cukup keras kepada Joko Widodo sebagai pengkhianat. Jadi mitra strategis menjadi musuh politik gitu. Nah, sekarang misalnya kalau presiden ke-6 dengan presiden ke-7, Pak Susilo Bambang Yudhoyono dengan Pak Jokowi. Catatan lu, Cang? Nah, tadi sempat kita bahas, Mas. Ketika itu kan Pak Jokowi lagi berkuasa 10 tahun, posisinya kan Demokrat salah satunya kan. Dan mungkin relasi terberatnya adalah yang dianggap Pak Jokowi membiarkan dalam tanda kutip upaya pembegalan itu. Pembegalan kan Partai Demokrat. Selebihnya personal nggak ada masalah sih menurut Iya ya. Sering ketemu kok. Pas Bu Ani meninggal juga anaknya datang, pasti rawat juga. Belakangan juga berapa kali ketemu kan anak-anaknya kan. Tidak ada kata-kata yang pahit gitu ya. Iya, secara personal sih insinuatif, sindiran. Bahkan nggak pernah mengarah. Mas ya dulu itu agak nggak terlalu harmonis karena faktor Bu Meganya sebetulnya. Jadi lebih nggak enaknya ke Bu Mega ya. Iya, dugaan gua itu, Mas. Nah, ini kan masih berkelindan nih tiga-tiganya. Nah, yang menarik sekarang, Prabowo Subianto. Dengan ketiganya punya relasi juga. Pernah bekerja sama secara strategis, tapi juga pernah berdinamika yang cukup keras. Gua ambil contoh, Bu Mega dengan Pak SBY, Pak Prabowo. Meskipun ada sedikit relasi yang dipandang sebagai dinamika batu tulis misalnya, tapi hubungan keduanya ini cukup erat loh. Erat sih. Ketika Pak Prabowo harus pernah mengasingkan diri karena kejadian 98 reformasi ke Jordan. Nah, ketika balik ke Indonesia, itu kan yang memandu adalah Pak Taufik Kemas almarhum, PDIP dan Bu Mega. Dan ini yang akhirnya saat ini ketika relasi agak cukup menghangat, Pak Prabowo masih hormat penuh dengan Bu Megawati Soekarno Putri. Bahkan Pak Prabowo ketika sudah definitif menjadi Presiden Republik Indonesia, ketika Bu Mega waktu Idul Fitri punya waktu luang, Pak Prabowo langsung itu hadir meskipun pertemuannya tertutup, hanya bisa kita konfirmasi lewat unggahan dari Profesor Sufmi Dasko Ahmad di Instagram pribadi beliau. Tapi Pak Prabowo cukup lega hati untuk hadir ke kediaman Bu Mega. Presiden yang sowan ke presiden. Iya gitu. Kemudian Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Ini juga mitra strategis, pernah menjadi musuh politik, kembali hangat. Gitu. Di mana yang mengantarkan Pak Jokowi untuk dari Solo ke DKI ya. Ke DKI dan DKI kemudian itu adalah Pak Prabowo, akan tetapi ketika dari DKI ke Presiden, 2 kali menjadi rival kuat Pak Prabowo, dan waktu itu membuat polarisasi yang sangat gila-gilaan di Indonesia. Membelah, bikin WA grup bubar itu. Satu itu, bahkan juga ada suami istri yang harus cerai, kemudian pertemanan betul-betul sangat terpengaruh dengan pembelahan 2 pilihan pilpres ketika itu, yang akhirnya sekarang menimbulkan wacana pemantik baru, Cang, bahwa pemilihan presiden 2 tokoh aja itu nggak cocok buat Indonesia, gitu. Karena pembelahannya terlalu ekstrim gitu, Cang. Ejek-ejekannya terlalu
terlalu dalam Iya. sehingga membubarkan kohesi sosial yang kita Makanya punya. threshold-nya dinolkan kan sekarang. Nah, sekarang kan dinolkan kan. Threshold-nya. Nah, akhirnya kemudian Pak Prabowo kemudian kembali menghangat dengan berkenan diminta bantuan Pak Jokowi untuk menjadi Menhan. Dan bahkan kontributor salah satu yang paling besar adalah ketika Pak Jokowi kemudian mendukung Pak Prabowo kontestasi di 2024. Nah, yang menarik kemudian setelah Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, sekarang Pak Prabowo dengan Pak SBY, Cak. Nah, kalau Pak Prabowo dengan Pak SBY, Lebih jauh lama itu. iya ya. Gelang kan? Iya, sempat adalah intrik-intrik kecil yang Iya. pernah diceritakan dan Gosip-gosip mengemuka. underground-nya ada lah Iya, waktu itu. sempat ada benturan fisik gitu Masih kan. muda lah Masih waktu muda ya, masih taruna lah, masih membara gitu. Tapi selain itu, gue lihat Pak Prabowo juga cukup rendah hati untuk soan ke Cikeas. Ya. Ketika Pak Prabowo sudah secara definitif menjadi Presiden Republik Indonesia. Nah, yang gue lihat, Cang, Pak Prabowo sebagaimana sudah kerap kali gue bahas ya, karena gue tidak bisa mendefinisikan apalagi dengan teori politik terkait dengan bagaimana Pak Prabowo bisa cukup lumer menjembatani 3 poros ini, Cang. Satu-satunya yang bisa gue jadikan analogi adalah Prabowo Subianto mampu menjadi emulgator yang cukup ciamik sampai detik ini, Jang. Sampai detik ini. Sampai detik ini ya. Untuk kemudian ketiga relasi yang sempat memanas saling menuduh, saat ini ada clue-clue Partai Biru yang mengarah ternyata ke salah satu paku bumi ini. Pak Prabowo, gue lihat, Jang, ya, tidak cukup tertarik untuk terlibat. Lo punya catatan nggak terkait itu? Gue sepakat sih soal itu, Mas. Soal Pak Prabowo nggak mau terlibat drama-drama ini, Mas. Kenapa? Gue sangat cukup berkesan ya dengan pidato Pak Prabowo itu ketika di Kongres Tidar, Mas. Oh, iya, iya, Yang keempat di Hotel Borobudur kalau nggak salah. Iya, betul. Bulan Mei. 2 bulan yang lalu berarti kan. Apa yang paling menarik lo catat dari pidato Prabowo Itu ketika menurut itu? gue underrated di situ ya. Gue lihat Pak Prabowo itu terlihat paling rileks, paling santai, dan paling ngerasa di rumah sendiri mungkin ya. Oh iya. Sambil ngopi gitu kan. Pak Prabowo itu ketika dielu-elukan 2 periode, langsung meminta audiens untuk, Oh ya? iya. Beliau bilang simpan dalam hati saja. Ini belum juga setahun katanya. Terlalu dini kali Terlalu ya. dini. Kan kasarnya gini, Mas, ya, ketika di PSI juga sama kan. Oh iya, kemarin dilulukan 2 periode ya? PKB juga. Betul. Tapi itu kan bukan di rumah beliau. Beliau nggak ngomong apa-apa juga. Nggak bisa begini ya. Iya. Kan lebih genuine harusnya ya. Iya. Di rumah sendiri, di kaum muda Gerindra kan tidak itu kan. Simpan dalam hati saja. Nanti saatnya yang bisa nentuin itu cuma 2 katanya. Yang Maha Kuasa dan saya sendiri. Oke. Prabowo sendiri yang menentukan. Kalau saya nanti ketika udah 5 tahun tidak ada, saya nggak mencapai apa yang saya canangkan, saya nggak akan maju. Oh iya. Jadi Kasarnya kalau saya masih layak, Iya, kasarnya bahkan di rumah sendiri pun beliau segan lah untuk membahas itu, Mas. Jadi yang gue lihat, beliau ini cuma pengen fokus kerja dulu aja. Terlalu dini. Bahkan beliau bisa dibilang sih merangkul semuanya dulu. Karena menurut gue, Mas, ya, kita nggak punya kemewahan untuk terbelah lagi, Mas. oh iya betul, Cang. Apalagi semenjak COVID itu ya, mungkin Pak Prabowo juga terlibat di awal melihat untung ya udah masuk ke pemerintahan Pak Jokowi. Iya. Kalau waktu itu masih di luar, Mas, apa yang terjadi, Mas? Itu COVID, Mas. Iya. Mungkin kita nggak bisa secepat itu recovery dari Betul. Dan efek apalagi COVID, Cang. sekarang dengan dunia yang makin terpecah belah. Ketidakpastian yang cukup luar biasa. Betul. Perang juga sudah merembet ke Asia Tenggara. Mas. Iya. Makanya kemarin ya Pak Anwar Ibrahim Pak Anwar Ibrahim. datang sebagai ketua ASEAN. Jadi kita nggak punya kemewahan, Mas. Saling bertikai antar elit politik, Mas. Iya, Menurut gua Pak Prabowo ngeliat itu sih. Dan lo pandang sikap Pak Prabowo yang seolah-olah tidak begitu tertarik untuk terlibat ini sudah cukup tepat? Ya menurut gua itu nggak bisa bohong, salah satu bawaan karakternya, Mas. Yang memang mungkin harus kita akui ya, beliau itu mungkin sama dengan politisi yang lain yang sangat memilih stabilitas. Betul. Kita Karena tahu itu. memang program-program beliau saat ini juga cukup ambisius. Kemarin baru kita bahas koperasi, sebelumnya MBG, ada kasus-kasus minor keracunan 200 orang di NTT barusan.
beberapa hari yang lalu, tentu ini butuh fokus yang lebih serius daripada turut larut dalam dinamika politik yang terus memanas di antara 4 paku bumi politik Indonesia. Terlihat kok Mas, Pak Prabowo tuh kayaknya tipikal orang, kalau emang nggak berkenan nggak datang sekalian. Oh iya. Daripada datang terus ngomong sarkas atau apa, kan nggak juga ya kayak gitu ya. Mungkin yang lain mungkin agak beda ya. Yang lain tuh masih bisa tuh seolah-olah baik gitu kan ya. Kalau Pak Prabowo otentik betul ya? Sepertinya nggak seperti itu. Makanya gue lihat sih dengan pidato di Tidar tadi itu salah satu indikator kuatnya di situ. Kalimat lo terakhir? Sampai kapan Pak Prabowo bisa bertahan jadi emulgator itu akan harus kita tunggu, Mas. Oke. Energi dia sampai kapan sih, sekuat apa gitu menahan molekul ini biar ini tidak terpisah ya? Iya. Ya kita lihat aja karena ini pasti akan segera dekat kontestasi yang nanti membelah karena ini menuju 2029, tapi kayaknya kita bahas di lain waktu itu, Cak. Oke, Mas Al dan juga Mas Icang, terima kasih banyak tentu saja untuk ulikannya di topik kali ini. Menarik sekali ini kita tadi udah sempat membahas mengenai ijazah Pak Jokowi yang berkembang, kemudian ada clue dari relawannya ngomong soal Partai Biru, kemudian ada tokoh besar dan juga terakhir adalah tentu saja relasi dari 4 paku bumi politik nasional. Istilah masa baru tuh Pak Bumi politik. Oke, mungkin penutup dari saya pemirsa Sinpo TV dan juga sahabat Nguti, ketika ruang demokrasi diwarnai oleh narasi yang mudah menyulut polarisasi, setiap langkah dan pernyataan publik sepatutnya mengarah pada peredam, bukan pemicu. Publik tentu berhak mengetahui kebenaran, namun kebenaran juga perlu ditopang oleh data dan tanggung jawab moral dalam menyampaikan informasi. Ya, untuk itu kami bertiga pamit undur diri, dan bagi sahabat Ngutik juga pemirsa Sinpo TV yang ingin kembali menonton tayangan ini bisa langsung kunjungi YouTube Skala Survei Indonesia SSI Official. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, dan juga komen. Kalau begitu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia, salam Ngutik. Kita sudah selesai ngulik politik. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir ya. Agar tidak tertinggal video-video kami selanjutnya, yuk jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan untuk berdiskusi, silahkan tulis pendapatmu di kolom komentar ya.